10 pertanyaan yang sering disampaikan kepada kami SBG. Merek SBG ini kami sudah haki, di mana merek SBG bisa kami sampaikan atau jawab dari 10 pertanyaan tersebut. Yang pertama, bisa diceritakan kapan berdirinya SBG? Nah, SBG ini berdiri kalau resminya di 2014. Di situ kami sudah mendapatkan SIUP, TDP, NPWP, dan sebelum itu kami memang sudah jalankan, namun kami menggunakan sistem door to door atau memberikan teman ke teman, di mana teman kami itu yang mengalami kendala-kendala sakit, di mana hemat kami bahwa sakit yang mereka rasakan ada pada kandungannya, ada pada beras merah. Seperti sembelit atau dia pencernaan kurang bagus, atau karena terlambat makan terus yang lainnya juga mereka mengalami penurunan stamina, itu juga ada pada beras merah. Terus ada mereka juga gigi ke tulang, terus ada juga ke detox. Banyak juga yang suka minum detox untuk tubuhnya karena merasa ada radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh sehingga perlu didetox. Itu juga ada beras merah. Kami langsung membuatkan dalam bentuk teh beras merah dengan harapan mereka mudah menyajikan, mudah mengkonsumsi dengan waktu yang relatif singkat daripada menanak nasi. Dengan kami mengemas beras merah ini memberikan teman-teman, di tahun 2013 kami menjadi narasumber atau juga menjadi EO dari suatu event, di mana event itu bertemakan UMKM hebat, siap ekspor dan berani menghadapi MEA selama 3 hari di hotel dan Denpasar. Nah, itu ada sampai sekarang beritanya, karena di samping kami juga diliput sama koran nasional tersebut, kita juga upload produk kita di platform yang mereka miliki tentang UKM. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, pertanyaan yang juga sering disampaikan, yaitu apa yang menjadi inspirasi sehingga SBG Bali berdiri. Nah, inspirasinya selain yang kami bilang tadi adalah untuk mengatasi teman-teman yang mengalami gangguan kesehatan dengan beras merah, itu kami tambahkan lagi itu dalam bentuk minumannya ya. Sedangkan untuk dalam bentuk makanan, kami juga terus berusaha mengolah suatu makanan yang sehat dengan berkelaskan premium. Premium itu artinya kami ingin makanan itu sehat tanpa banyak zat-zat yang seperti pengawet, tanpa adanya pewarna, tanpa adanya sesuatu yang dilarang, misalnya MSG misalnya, itu yang mensupport tubuh dengan tidak benar, itu misalnya itu yang menjadi inspirasi sehingga teman-teman yang khususnya yang produktif, yang kreatif dan inovatif tersebut, mereka bisa mengkonsumsi olahan pangan yang sehat, baik berupa makanan dan minuman. Di mana untuk minuman misalnya seperti teh beras merah tadi, selain kami jual dalam bentuk padat untuk memudahkan dalam hal pengiriman untuk lokal dan juga event-event seperti pameran UMKM, dan juga ada event teman-teman yang ada hajatan, pesta itu, kita membuat teh beras merah dalam bentuk cair yang langsung bisa diminum. Dengan seperti itu mereka akan mendapat inspirasi, oh ternyata dari biji beras merah ini bisa diolah menjadi teh. Nah, inilah teh ini sehingga mereka
ada beras yang tersisa ya. Beras itulah yang kami olah, kami tumbuk lagi tepung menjadi olahan kerupuk. Nah, dari kerupuk ini terinspirasi untuk kerupuk yang sehat juga, di mana tanpa pengembang yang dilarang kesehatan atau pengembang yang dibuat pabrik, itu kami usahakan hindarin. Terus kami dengan melakukan olahan kreatif. Kerupuk ini apa? Misalnya teman-teman di kantoran, ini juga kantoran, atau anak-anak yang masih kecil, masih bayi itu yang suka minum kerupuk, kami harapkan dengan kerupuk ini bisa diatasin. Kenapa? Karena kerupuk ini kami buat sendiri, membuat sendiri dengan olahan adonan yang semua sehat, yang semua alami, dari beras merah, ada juga yang meminta dari kelor, dari sorghum atau jagung gembal, ada juga yang suka buah naga, dia minta buatkan kerupuk buah naga. Kelebihan yang selain pengembang, pengawet dan semuanya itu, kami membuat kerupuk ini tanpa merebus dengan plastik. Plastik itu tidak direbus. Kalau orang biasanya plastik itu ikut direbus, kita enggak. Terus penjemurannya juga kita menggunakan rumah kaca. Tidak jemur sembarangan, karena biasanya orang menjemur kerupuk itu sembarangan, ada debu, ada kotoran burung misalnya lewat, itu kena mereka itu kita tidak. Sehingga kerupuk kita ini benar-benar berkelas, dan kita juga membuat kemasan kerupuk ini yang untuk teman-teman di kantoran atau teman-teman yang biar membawanya itu tidak malu-maluin gitu ya. Kita menggunakan yang berkelas plastiknya, dan kemasannya juga sudah sangat premium gitu ya. Sehingga misalnya kalau kita di kantor tidak dapat makanannya kurang enak, tapi seperti zaman dulu kan kita tinggal ambil kerupuk, jadinya makanan bisa masuk. Itu membantu teman-teman di kantoran. Terus yang ketiga, pertanyaan yang sering juga dilontarkan yaitu berapa deh tim dari SBG Bali ini? SBG ini timnya berapa? Kalau tim yang continue, karena kita cuma berdua ya, cuma yang sampingan lagi kalau produk mulai banyak permintaan atau mau pameran, kita melibatkan keluarga. Untuk yang seperti waktu G20 yang besar-besar itu, permintaan besar, kita melibatkan tetangga sekitar. Untuk tim yang di pertaniannya, karena kita juga mengambil beras dari petani lokal, petani yang benar-benar kita yakini mampu mengolah beras itu dengan bagus. Kita menggunakan teman-teman di satu wilayah desa yang tempat kelahiran saya untuk membuat suatu yang organik, karena itu juga kita sudah ada kelompok organik. Terus kita sertifikasi tanahnya, dan kita tetap melakukan controlling, melakukan himbauan agar tidak ada penggunaan pestisida, dan semua ini sangat mendukung dengan kondisi tanah, kondisi alam, serta cadangan warisan budaya dunia seperti itu. Kita lebih banyak menggunakan produk-produk yang padinya tinggi, sehingga melibatkan di situ tuh harus ada subak yang begitu ya, karena kita manennya juga menggunakan cara-cara tradisional. Nah, jadinya tim ini sangat besar sebenarnya, cuma memang benar-benar tidak kami SBG punya gitu, tidak kita begituin, cuma kita di bawah bahannya mendapat dari mereka. Terus yang keempat, pertanyaannya bagaimana SBG melakukan produksi. Nah, seperti yang kami bilang tadi, SBG melakukan produksi dengan cara
Makanya kami juga belum banyak memberikan konsinyasi kepada orang-orang ya. Yang kami lakukan adalah ada permintaan kami olah sehingga kami melakukan produksi dengan sangat fresh. Artinya tidak ada stok-stok lama yang kami jual gitu. Jadinya stoknya fresh sehingga produksinya pun memang benar-benar agak mendesak, tapi sampai saat ini sih pelanggan masih tidak ada keluhan yang keras tentang ini karena mereka menyadari bahwa dia dengan beli di SBG mereka akan fresh dan sangat berhati-hati dalam memproduksi. Contohnya dalam memproduksi teh beras merah kami sangat sabar dengan prosesnya karena itu memakai waktu yang 2-3 jam karena banyak pertimbangan seperti pertimbangan gizi, pertimbangan aroma biar tidak bau gosong atau gimana ya, aroma, gizi, dan juga berasnya biar tidak rusak. Kalau mereka rusak akan mudah dimasukin kutu dan lain sebagainya. Jadinya sangat lambat, sangat penuh kehati-hatian. Juga kalau yang lain yang olahan seperti kerupuk itu kami memproduksinya dengan sangat sehigienis mungkin dengan menggunakan alat-alat yang disyaratkan oleh Badan Halal dan BPOM seperti itu, karena Dinas Kesehatan yang memberikan izin kami juga sudah memberikan kita cara pengolahan pangan yang sehat gitu. Kita juga sudah dilatih sejak itu, bahkan kita juga disarankan oleh halal menjauh dari hal-hal yang dilarang sama halal, najis dan lain sebagainya. Aturan-aturannya itu banyak yang kita terus mengikuti inovasi karena kita ingin memiliki kelas yang beda. Termasuk juga karena adanya produk-produk kami juga sudah dipakai sama tamu-tamu asing, seperti waktu ini G20 itu kita sudah menggunakan cara-cara yang tersteril ya, bahkan di ruang produksi pun kita juga sudah mengamankan ruangan itu dengan sangat banyak tertutup dan tidak bisa ada hewan lain masuk ke dalam itu. Terus yang kelima, bagaimana tim SBG melakukan branding produk mengingat banyak usaha pabrik yang sudah melakukan usaha terlebih dahulu. Dari mana didapat beras merah untuk produksi? Kami sebenarnya tidak masalah ya, banyak pabrik, banyak usaha yang ada tentang teh beras merah maupun kerupuk itu, tapi kami tetap memberikan keterangan sejelas-jelasnya apa beda dari produk SBG gitu. Seperti beda dari pembuatan, beda dari bahan, beda dari cara proses pengolahan sampai pengemasan, beda juga dari cara pengiriman. Kami juga pengiriman kalau dalam kerupuk itu karena riskan kita juga pakai travel sampai begitu ya. Memang harganya mahal, pasti itu dirasakan karena harga pengiriman, harga tapi kalau mereka suka taste, mereka ingin sehat, ya tentu mereka akan pilih yang itu. Terus kita dapatkan produk bahan juga dari petani lokal. Kenapa petani lokal yang bisa benar-benar menanam padi yang kayak kalau kerupuk itu kalau bahan kelor benar-benar dari kelor, kalau yang buah naga benar-benar dari buah naga lokal yang kita benar-benar lihat. Kenapa? Karena kami menyadari dan mengetahui banyak produk-produk yang berkembang hanya rasanya misalnya seperti beras merah atau kelor, tapi dia memakai aroma, bau dan olahan yang lain gitu misalnya. Itu kita tidak rekomen dan kita ingin tidak terjadi di SBG.
sehingga benar-benar produk premium ya, premium. Kami justru ingin dalam penyebarannya pun reseller ataupun calon-calon yang kami ajak kerjasama nantinya, mereka sudah tahu betul apa keunggulannya, bahkan mereka sudah berkunjung ke tempat kami berproduksi, sehingga mereka benar-benar beda. Ini bedanya, banyak bedanya, ini keunggulannya, ini gini. Nah, bahkan beberapa mahasiswa dan siswi sudah datang kepada kami ke lokasi menanyakan itu, dan kami juga ingin ada edukasi sehat di sini. Nah, sehingga walaupun nanti banyak kompetitor, banyak yang membuat, itu adalah suatu kebanggaan kami di mana kami bisa bersosialisasi untuk suatu yang sehat. Yang keenam, apa yang kendala yang dihadapi selama ini? Sebenarnya kendala itu kalau dibilang banyak tergantung kita ya. Tapi kalau bilang sedikit, kita juga, karena kalau kita menyingkapinnya berusaha membuat premium sehingga kita memang tidak memproduksi banyak tapi harga beda. Terus kita melakukan ini dengan cara dukungan transformasi digital, karena memang dasar kami dari digital, jadinya sudah tidak mengalami kendala yang maksimal. Tapi yang masih kendala kalau ingin dibesarkan, atau ada para donatur atau ada CSR misalnya dari perusahaan-perusahaan besar yang ingin mendukung keberadaan UMKM lokal seperti kami, yang satu bisa kami sampaikan kendalanya itu adalah kuota internet ya. Karena kita ingin dengan kuota itu ingin memberikan edukasi seperti ini, misalnya kita ingin on air, online, kita ingin menyampaikan bahwa kita begitu gampangnya sebenarnya kita membuat produk-produk yang enak, yang sehat, yang higienis kalau kita mau. Nah, jadinya kalau kuota dengan sinyal yang bagus, kami bisa live kan, bisa menyampaikan secara terang benderang tentang hal-hal yang berkaitan dengan SBG, atau yang kenapa sih SBG bisa jalan sampai saat ini dengan situasi apapun seperti COVID waktu lalu. Karena apa ya? Karena digital marketingnya yang kami pegang. Dan juga banyak yang nanya, kok Bapak tidak buat di bawah, di jalan besar gitu kan. Kita ini agak jauh ya, di atas, dari jalan besar itu sekitar 10 menit baru bisa ke tempat kita. Nah, karena itu tadi kita optimalkan digital. Bahkan di channel kami, membuat channelnya, nama saya Wayan Subagio, YouTube itu kita dulu sempat banyak buat. Nah, terus saat COVID, kendala kita di kuota ini, di sinyal. Kuota kekurangan serasa besar, jadinya kami berhenti. Nah, tapi kami sekarang mulai lagi karena apa? Kami berusaha di samping menjual produk sendiri, melayani pelanggan, dan juga memasar. Kami berusaha ada edukasi kami sampaikan melalui channel-channel YouTube, channel media sosial, channel itu kami jalanin. Terus yang ketujuh, strategi marketing apa yang dilakukan tim SBG dalam melakukan penjualan. Nah, strateginya ini seperti yang kami bilang tadi adalah digitalisasi. Di mana teman-teman mungkin banyak lihat bahwa kami banyak ada grup Facebook misalnya yang besar, terus semua media sosial kepake, semua hampir semua marketplace kita ada. Itu membuktikan bahwa kami melakukan strategi marketing dengan digital. Ada kolaborasi
yang sudah dilakukan. Oh, banyak. Kami kolaborasi itu sebenarnya sudah kolaborasi dengan Google misalnya ya. Kalau di search engine Google banyak sekali kita, termasuk nama saya juga banyak sekali di mana produk ini bisa dijual. Nah, produk ini kalau dijual offline-nya itu hanya di daerah Lovina. Kami hanya jual di lokasi kami, tapi kalau reseller menjual yang lain tuh sudah ada, bahkan kemarin juga banyak reseller yang minta bagaimana kami yang menjadi silahkan di lokasi, tapi kalau kami sendiri akan berfokus pada produksi dan edukasi serta melayani reseller atau penjual-penjual kami lainnya. Dan untuk yang langsung ke konsumen melalui website ya, websitenya kami itu www.sbgbali.com dan sbgwebseo.com. Kami akan optimalkan untuk melayani klien online dengan penjualan yang sekarang juga sudah banyak, juga ada platform-platform COD yang itu ya kita pakai. Terus yang ke-8, apa harapan Bapak terhadap produk dari SBG? Oh, harapan ini kami ingin produk sehat, bukan produk baik teh beras merah ataupun kerupuk-kerupuk sehat yang benar-benar dibuat sendiri, yang dengan cara kreatif pada ibu-ibu rumah tangga atau yang lainnya ya, yang ingin fokus di bidang olahan pangan, karena ini sangat potensial ke depannya, apalagi kita banyak mengetahui olahan-olahan yang beraneka ragam sekarang, tapi kita juga ingin mempunyai pasar yang beda, di mana olahan-olahan kita benar-benar mengutamakan sehat, mengutamakan bahan pilihan, bahan yang ada di luar itu, seperti bahannya seperti kami beras merah menggunakan beras merah padi tinggi. Kenapa padi tinggi? Satu, dari rasanya enak, kedua dari baunya lumayan enak sekali, harum, ketiga kandungan gizinya jelas lebih banyak, lebih bagus, keempat terus yang tidak kalah pentingnya adalah subak terjaga ya, karena dengan banyak yang menanam padi tinggi, kita mampu beli dengan lebih mahal dari yang lainnya, padi lain misalnya. Pasti petani itu akan tetap rajin menanam. Dengan mereka rajin menanam, tentu akan subak ini terpelihara, subak ini ada, dan dengan kita subak ini terpelihara, tradisi dan budaya kita masih terjaga. Kenapa? Karena mereka satu bisa berkumpul, kolaborasi, dua mereka bisa melakukan upacara yang nyegara gunung, upacara yang tatanan subak itu. Kalau di tempat kami bahkan ada 18, kami pernah tulis itu, buat 18 tahapan, dari pertama kita membersihkan sawah, terus kedua setelah membersihkan juga kita bilang mohon diberikan tempat di hulu daripada sawah kita. Terus kita juga menyemai, membuat tempat bibit itu ya, bulih itu namanya, tempat bibit. Kita juga ada upacara, terus mencabut itu juga ada upacaranya, terus membajak sawah juga ada, pengairan juga ada, pengeringan juga ada upacaranya. Setelah padi besar sedikit kita ada upacaranya ke bedugul, terus agak mau panen juga kita membuat dua laki perempuan nininya ini, makanya sempat kami buat namanya Nini Fari, itu juga produk kita yang kalau teman-teman menemukan di internet. Nah, setelah ini kita naik ke lumbung ini, nah lumbung terjaga, jadinya ada lumbung terpelihara. Nah, naik ke lumbung, kalau kita naikkan Senin tidak boleh turun Senin. Nah, itu juga akan terjadi. Terus setelah itu proses penggilingannya juga ini ada selip yang benar-benar
saya sudah bilang bahwa ini harus 1 kali kelupas, jangan 2 kali. Kalau 2-3 kali itu enaknya dimakan untuk nasi. Tuh. Tahapan-tahapan produksi inilah yang kita ingin tetap berjalan ya, sehingga setelah ada ini kita buat teh cair ya, ada beras yang tersisa, jadikan kerupuknya menjadi lebih enak, lebih sehat dan gurih tentunya. Nah, itu. Terus yang ke-9 ya. Banyak masyarakat yang was-was terhadap produk makanan yang kurang bersahabat dan dengan kesehatan. Bagaimana pendapat Bapak? Ya, pendapat saya ya kita mulai dulu dari diri sendiri. Nah, pertama kita berusaha buat diri kita sehat dengan cara-cara yang alami, dengan cara-cara yang mudah, dengan menggunakan produk-produk yang ada di sekitar kita, yang kita lihat cara berproduksinya, sehingga kita akan lebih merasa aman, tidak was-was. Karena dengan kita melihat, kalau misalnya kotor itu kan kita wah jijik, jadinya nggak jadi kan. Nah, itu sudah suatu proteksi diri tentang produk yang kurang bersahabat. Apalagi warna, pernah ya kerupuk kita itu atau tehnya kita, ini pewarna makanan apa pewarna gini? Enggak, justru nggak pakai pewarna. Pewarnanya alami dari beras merah sendiri. Nah, itu jadinya kerupuknya juga gitu, tehnya juga gitu. Nah, apa yang perlu was-was lagi kan, sudah aman. Terus kedua, ini produknya selain tidak berwarna, Pak, kerupuknya gimana pengeringannya? Satu, kita di daerah tinggal di daerah yang cuaca dan sumber mataharinya bagus, daerah Lovina ya. Jadinya keringnya itu dan sebentar. Ketiga, juga kita tidak menjemur sembarangan. Justru kita menjemur di tempat yang rumah kaca. Itu bisa dilihat di Facebook atau Instagram kami, fotonya kita pasang di situ. Terus udara kita jauh dari kendaraan bermotor apa itu kan, udaranya kan pasti masih segar, masih sehat gitu kan. Nah, itu sudah bisa kita nilai bahwa ini layak untuk kita konsumsi. Bahkan terus memproses. Nah, memproses juga seperti tadi kami bilang, tanpa menggunakan plastik kan. Dengan tidak menggunakan plastik ya, saat membakar berarti tidak ada plastik yang masuk ke dalam kerupuk itu. Nah, ini suatu keunggulan yang bisa dipakai pedoman untuk kita memilih produk yang sehat, higienis, serta mendukung dari usaha lokal yang ada. Untuk yang ke-10, kami jawab pertanyaannya, apa pesan Bapak terhadap pelaku UMKM seperti Bapak di luar sana? Kalau saya, sahabat UMKM, saya sangat bangga karena saya juga bergabung di banyak UMKM, di banyak grup UMKM, di banyak wirausaha UMKM maupun para mentor UMKM. Bahkan kita juga sudah banyak dipakai untuk ikut serta mendampingi UMKM, baik tingkat desa, kabupaten, kecamatan, juga nasional bahkan ya. Kita berharap UMKM ini teruslah berkreasi, sampaikan apa yang kami salah satunya sampaikan tadi di atas, seperti pertanyaan-pertanyaan itu. Buatlah keunggulan produk Anda, nilai unik dari produk maupun jasa yang Anda miliki, dan jangan segan-segan atau jangan
malu untuk bertanya, karena dengan tidak malu bertanya Anda tidak akan sesat di jalan. Itu terus kalau dengan digitalisasi, untuk transformasi digital, mau tidak mau dan bisa tidak bisa, tolong ke arah digital. Kenapa? Karena sudah zamannya. Zaman digital itu, transformasilah ke arah digital. Karena digital ini yang akan membuat teman-teman memiliki nama, memiliki pelanggan yang lebih banyak, lebih luas. Jangan sampai bilang sedikit-sedikit bilang gaptek, gagap teknologi itu sebenarnya sudah bukan zamannya lagi. Sambil tetap berproduksi di bidang masing-masing, di bidang UMKM yang dilakukan, tetap upgrade diri, karena banyak sekarang pelatihan-pelatihan yang diadakan baik oleh pemerintah maupun swasta, dan juga termasuk kami yang bergabung di dalam platform Mas Mentor untuk mendampingi wirausaha. Bahkan saat ini juga sudah master mentornya di tahun 2023. Kita juga berharap teman-teman cepat terus berkreasi, melakukan hal-hal kreatif, menyesuaikan atau mengambil bahan-bahan di sekitar kita, sehingga dengan sendirinya akan memberikan peluang kerja bagi masyarakat sekitar, memberikan nilai tambah dari produk-produk sekitar kita, seperti produk para petani kita, kalau bisa lagi para peternak kita, belum lagi para ibu-ibu rumah tangga kita yang biasanya dulu kita sering untuk jadi ibu rumah tangga aja, tapi sekarang agar bisa menjadi punya penghasilan dari olahan-olahan mereka. Karena seperti yang SBG juga lakukan untuk yang produk yang non ini pun, di saat-saat musim hari raya kita juga ada produk-produk olahan untuk jajan atau kue Banten gitu ya, upakara kita juga terus lakukan. Cuma untuk daerah sekitar, bahkan juga beberapa kali ke luar, karena banyak teman luar yang mungkin mereka sudah berasal dari merasakan daerahnya kayak Singaraja itu ya, seperti dodol misalnya, mereka merasakan enaknya dodol yang zaman dulu gitu. Nah, jadinya kita buatkan yang zaman dulu. Zaman dulu tuh artinya apa? Kita memakai bahan-bahan yang benar-benar seperti zaman dulu ya. Misalnya pemanisnya memang dari gula aren yang memang benar-benar dari petani gula aren gitu ya. Terus apa namanya itu yang ketan hitamnya, kita memakai ketan hitam yang tinggi, sehingga benar-benar rasanya, baunya, dan lengketnya itu benar-benar terasa enak gitu ya. Terus semua itu pengolahannya juga dilakukan secara tradisional dengan takaran api yang sedang dan kontinu. Nah, ini akan membuat nilai tambah dodol seperti itu akan beda ya dengan di pasaran. Dan sekali orang mencoba itu biasanya ketagihan kan. Ketagihan apa? Mahal tapi enak dan membuat saya pingin lagi merasakan. Nah, kita membuat gitu sehingga benar-benar menjadi premium produk, premium quality ya. Itu yang kita ingin terus lakukan bersama UMKM dimanapun kalian berada. Kami selaku salah satu pelaku UMKM dan juga pelaku mentor, dengan senang hati bisa berkolaborasi dengan teman-teman UMKM di mana saja.
Sampai jumpa, sampai di sini dulu beberapa 10 pertanyaan yang bisa kami jawab. Kalau ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, dan bila ada yang ingin ditanyakan lagi, bisa ditanyakan pada komentar di channel YouTube ini. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, dan komen agar saya dengan lebih semangat lagi berbagi dan lebih sering lagi muncul di dunia digital, berbagi dengan Anda semua. Sampai jumpa.